Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Maksud saudara Haoran, apa itu King Ruo? Tanya para komandan. Benar, dia adalah Jenderal Pilar Barat, jawab King Ruo. Apa? Ucap mereka hampir menjatuhkan minuman yang ada di tangannya, menatap Haoran dengan serius. Ruangan itu menjadi sunyi, bahkan nikmatnya minuman yang sebelumnya begitu menyenangkan hati mereka berubah menjadi hambar. Orang-orangku telah memastikannya, ucap King Ruo dengan serius. Apakah ini alasan saudara Anleng yang ingin melawan? Maksud saudara Cui Xie? Tanya King Ruo berpura-pura. Sebelumnya saudara Anleng pernah berbicara kepada kami untuk melakukan perlawanan. Menurutnya tindakan Mian Mao benar-benar di luar batas. Saat itu kami menganggapnya sudah tidak waras, ternyata justru kamilah yang benar-benar naif, ucap Cui Xie sambil menggelengkan kepalanya. King Ruo yang melihat mereka mulai terbawa suasana terus memanaskan suasana itu. Selama ini aku berpikir kita melakukan sesuatu yang benar, ternyata kita justru diperbudak, ucap King Ruo kesal. Benar, kita benar-benar naif, ucap Yang Lan Cheng menimpali. Mati demi kebaikan dan kebenaran aku rela, tapi ini mati karena kejahatan, bahkan kita hanyalah alat. Aku Situ Haoran tidak akan membiarkan sesuatu yang salah ini terus berlanjut. Aku tidak akan membiarkan diri terus diperbudak, ucap King Ruo sambil meninju tangannya. Saudara Situ Haoran benar, daripada mati sia-sia, lebih baik kita melawan. Setidaknya kita menunjukkan diri pada yang lain bahwa ada kejahatan yang harus kita lawan, balas Cui Xie berpendapat sambil menatap yang lain. Saudara, lalu apa rencana kita? Tanya King Ruo dengan wajah serius. Karena yang kita hadapi saat ini bukan hanya Mian Mao, tetapi para petinggi lainnya terutama ketiga pemimpin utama. Jadi kita harus memperhitungkannya dengan matang, ucap Bing Yin. Saudari Bing Yin benar, kita harus menyiapkan hal ini dengan baik, karena perlawanan tanpa persiapan, itu lebih buruk dari menggorok leher sendiri, ucap King Ruo. Benar, jawab mereka bersamaan. Saudara Situ Haoran, lalu apa rencana kita? Tanya Yue Yin. Ada 3 tugas penting yang harus kita lakukan saat ini. Pertama, mencari informasi kekuatan lawan. Kedua, menyusun kekuatan dengan mencari dukungan. Dan ketiga, menentukan waktu dan strategi yang akan kita gunakan, ucap King Ruo menjelaskan. Jika demikian, kita akan membagi tugas, jawab Bing Yin dengan serius yang diikuti anggukan King Ruo dan yang lainnya. Baik, mari kita membagi tugas. Aku dan saudara Lan Cheng mencari informasi. Saudara Yue Yin, tugas saudara adalah menemui saudara Anleng dan membantunya. Dan saudara Haoran dan Bing Yin, kalian bertugas mencari dukungan sambil merencanakan strategi tersebut, ucap Cui Xie. Baik, jawab mereka bersamaan. Tetaplah bersikap seperti biasa, dan lakukan dengan teliti, karena tentunya kita tidak ingin rencana ini gagal, ucap King Ruo. Setelah membicarakan banyak hal, satu persatu para komandan itu pergi dengan membawa misinya masing-masing, hingga hanya tersisa King Ruo dan Bing Yin yang masih duduk pada tempatnya. Saudara Haoran, mengenai waktu penyerangan, apa pendapatmu? Tanya Bing Yin. Saudari Bing Yin, fokus utama kita saat ini adalah menggalang kekuatan. Mengenai waktu, aku sudah memikirkannya, jawab King Ruo. Lalu bagaimana dengan strategi kita? Aku ingin pertempuran ini dilakukan di luar dunia kecil emas. Maksud saudara Haoran. Saudari, aku tidak yakin kita dapat mengumpulkan banyak orang dalam waktu yang singkat, dan itu akan menjadi kelemahan kita. Saudara Haoran benar, lalu apa rencana saudara? Buat kegaduhan, buat pengalihan dan pancing mereka keluar, jawab King Ruo. Saudara Haoran, aku mengerti.
Ini ide yang sangat luar biasa, ucapnya dengan gembira. Saudari, karena tugas kita menggalang kekuatan, maka manfaatkan mereka yang tidak menyukai Mian Mao. Baik, lalu bagaimana dengan saudara? Tanya Komandan Bing Ying. Saudari, kita akan membagi tugas. Saudari menggalang kekuatan dari dalam, aku akan menggalang kekuatan dari luar, jawab King Ruo. Maksud saudara? Tanyanya lagi. Karena aku mendapat misi di luar, maka aku akan menggerakkan kekuatan luar, salah satunya bekerja sama dengan Jenderal Pilar Barat dan organisasi pembantai teratai gelap, jawab King Ruo. Saudara Haoran benar-benar luar biasa, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan hormat. Mereka berdua berbicara sepanjang waktu dan merancangkan strategi itu dengan serius. Menjelang pagi, mereka mengakhiri pembicaraan itu. Saudara Haoran, aku pergi dulu, ucapnya sambil menangkupkan tangannya. Baiklah, saudari Bing Yin, berhati-hatilah. Setelah Bing Yin pergi, King Ruo yang masih berada di tempat itu menikmati sisa minuman yang masih berada di dalam gelasnya dengan santai. Mian Mao, bersiaplah, ucapnya membatin lalu keluar dari tempat itu. Saat keluar dari pagoda emas 3 lantai, King Ruo melihat Mian Mao dan beberapa jenderal duduk di halaman pagoda emas, bersama para tetua dan pemimpin sekte menyaksikan acara kejayaan sekte di dalam dunia kecil. Komandan Situ Haoran, ucap seorang jenderal menyapa King Ruo dengan ramah. Jenderal Wukang, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya. Komandan, semoga berhasil, ucap Mian Mao ramah. Bengsat, bajingan busuk ini, King Ruo membatin kesal sambil menjawab dengan ramah. Setelah berbasa-basi dengan Mian Mao dan para jenderal tersebut, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sus! King Ruo muncul di atas langit Gunung Daun yang menjadi kawasan terlarang. Dari atas langit, King Ruo mengamati situasi yang berada di bawahnya dengan tenang. Setelah memastikan tempat itu benar-benar aman, King Ruo lalu bergerak menuju wilayah timur. Sus, tubuhnya lenyap dalam kehampaan. Di tempat lain, Bing Yin terus bergerak dan melakukan pekerjaannya dengan serius. Dalam waktu singkat, dirinya sudah dapat mengumpulkan beberapa komandan pasukan. Saudara Situ Haoran benar, ternyata yang tidak suka Mian Mao ini banyak juga, batinnya senang. Di tempat lain, An Leng yang sedang melakukan penyelidikan mengenai keberadaan dan kekuatan ketiga pemimpin utama, tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan dan perubahan sikap Yue Yin. Saudara Yue Yin, jangan mengerjaiku. Sebelumnya kalian begitu menentang ideku, ucapnya dengan wajah kesal. Saudara, aku serius, dan kami bahkan telah melakukan pembicaraan ini dengan komandan lainnya. An Leng menggelengkan kepalanya. Jangan bilang kalian menerima misi untuk mencari informasi dariku, dan melaporkannya pada Saudara An Leng. Cukup, jika saudara tidak percaya, mari kita menemui para komandan lainnya. An Leng terdiam, lalu menatap Yue Yin dengan serius. Sangat aneh, perubahan sikap kalian ini benar-benar mencurigakan, ucapnya lalu pergi. Saudara An Leng, kami bahkan telah berbicara dengan saudara Situ Haoran, dan dia. Situ Haoran, ucapnya dengan wajah penasaran. Benar, jawab Yue Yin dengan serius. Mengapa saudara tidak bilang dari tadi, ucapnya sambil menggelengkan kepala. Apakah sekarang saudara percaya? An Leng menganggukkan kepalanya. Aku senang kalian akhirnya sadar. Saudara An Leng, maaf kami baru menyadarinya, ucapnya dengan wajah sedih. Tidak ada kata terlambat, jika kita tidak segera bergerak maka kita akan menyesalinya. Saudara An Leng benar, ucap Yue Yin, lalu menjelaskan hasil pertemuan mereka dengan rinci. Saudara Leng, kami berlima telah membagi tugas. Saudara Haoran dan saudari Bing Yin bertugas untuk mencari dukungan lainnya, saudara Cui Xie dan Lan Cheng bertugas untuk mencari informasi, dan aku ditugaskan untuk membantu saudara, ucapnya. Baik, karena kita telah mendapat tugas masing-masing, mari bergerak dan saling berkomunikasi, jawab An Leng dengan penuh semangat. Saudara Haoran benar-benar luar biasa. Dia bahkan dapat meyakinkan Bing Yin dan yang lainnya dalam waktu singkat, batinnya senang.
Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menuju wilayah timur. Tujuannya kali ini adalah untuk menemui klan pelayan Dewa Luo. Selain untuk memastikan kekuatannya, King Ruo juga ingin menggunakan kekuatan mereka. Mungkin sudah waktunya untuk bergerak, batinnya sambil terus meluncur dengan kecepatan puncaknya. Saat tiba di kawasan Gunung Leluhur, yang merupakan wilayah Kekaisaran Tang, tiba-tiba King Ruo menghentikan pergerakannya. "Heian, Hein," ucapnya melihat kedua banteng langit, yang merupakan jenderal pasukan dunia hewan buas sedang bertarung dan begitu kewalahan. Duar, duar, ledakan dahsyat menghantam tubuh mereka dan mengubah transformasinya menjadi manusia kembali. Sus, sus. Ke-10 lawannya yang merupakan para kultivator tingkat tinggi itu bergerak sambil melepaskan tebasan pedang. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema saat tiba-tiba serangan ke-10 pemuda tersebut terhenti. "Penguasa," ucap Heian dan Hein berlutut dengan hormat. "Bangunlah," balas King Ruo sambil menatap ke-10 kultivator yang ada di hadapannya. "Bajingan, siapa kau? Mengapa ikut campur urusan kami?" teriak pemimpin kelompok tersebut murka. Tanpa menghiraukan kemarahan mereka, King Ruo memalingkan wajahnya menatap Heian dan Hein. "Apakah kalian mengenal mereka?" tanya King Ruo. "Penguasa, kami tidak tahu." Kelompok ini tiba-tiba muncul dan berusaha memasuki kawasan Gunung Leluhur, dan telah membunuh banyak prajurit. Heian menjelaskan sambil menatap ratusan prajurit yang telah terbunuh. "Baik. Kalian kembalilah ke puncak gunung dan pulihkan diri," ucap King Ruo. Tanpa membantah, mereka lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Heian dan Hein pergi, King Ruo memalingkan wajahnya, menatap kelompok tersebut dengan dingin. "Katakan padaku, siapa kalian dan apa tujuan kalian memasuki tempat ini?" "Tuan, Anda sungguh arogan. Bagaimana aku menjawab pertanyaan Anda, sedangkan Anda sendiri tidak menjawab pertanyaanku sebelumnya," ucap salah satu dari mereka. King Ruo tersenyum kecil. "Di tempat ini kalian bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara. Jadi aku akan memberi pilihan. Pilihan pertama adalah menjawab dan mati dengan cepat. Pilihan kedua adalah diam dan mati dengan perlahan," ucap King Ruo dengan nada dingin. "Bajingan, kau pikir kamu siapa?" ucap pemimpin kelompok. "Saat ini kalian berada di wilayah kekuasaan dunia hewan buas, lalu apakah kalian paham?" Tiba-tiba para pemuda tersebut tertawa terbahak-bahak. "Tuan, Anda sungguh naif. Gunung Leluhur adalah kawasan netral, jadi siapa saja boleh memasukinya, bahkan memilikinya. Itu berarti kalian bukan berasal dari wilayah Kekaisaran Tang," ucap King Ruo. "Tebakan Tuan benar. Mari kita bermain tebak-tebakan. Karena aku suka itu," jawab pemuda itu dengan wajah tak enak dipandang. Plak, plak, tamparan keras bergema dan merontokkan giginya. "Kamu pikir aku ada waktu untuk melakukan hal yang tidak penting itu? Jawab pertanyaanku dan beri aku alasan yang tepat agar aku dapat mempertimbangkannya," ucap King Ruo dengan tatapan dingin. "Ah, bajingan keparat, kau benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya kau mengganggu kesenangan kami. Siapa kau sebenarnya?" ucap pemuda itu. "Aku adalah penguasa dunia hewan buas, dan gunung leluhur ini adalah milik kami." "Lalu di mana salahnya?" ucap King Ruo dengan dingin. Tiba-tiba para pemuda itu sekali lagi tertawa, bahkan mereka tertawa terpingkal-pingkal. "Tuan, jangan mengaku-ngaku dan tidak tahu malu. Sejak kapan Anda menjadi penguasa dunia hewan buas?" "Aku menjadi penguasa dunia hewan buas saat mereka ada di benua teratai biru ini." "Hais, baru kali ini aku bertemu orang yang tidak tahu malu." "Sudahlah, kami tidak ingin bicara denganmu, percuma saja," hendak bergerak meninggalkan tempat itu. Udara bergetar. Para pemuda tersebut tiba-tiba terdiam dan mematung saat merasakan semua kekuatan yang mereka miliki tiba-tiba lenyap seketika. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi dengan kultivasiku?" ucap mereka panik dan saling berpandangan. "Satu-satunya alasan kalian masih hidup karena kalian bukan kultivator aliran hitam. Katakan padaku siapa kalian sebenarnya?"
ucap King Ruo. Kami dari pasukan elit Kekaisaran Tang, jawab mereka dengan wajah pucat pasi. Lalu apa tujuan kalian? Tanya King Ruo. Kami ingin balas dendam tuan, jawab mereka terbata-bata. King Ruo terdiam, menatap para prajurit itu dengan dingin. Membalas dendam, apakah para hewan buas itu menyerang lagi? Tidak tuan, tapi ini adalah dendam lama. Apakah kalian melakukan hal ini dengan sadar? Atau seseorang telah memberi perintah untuk melakukannya? Lalu apakah kalian lupa bagaimana tempat ini bisa menjadi aman? Tuan, kami sadar, dan ini adalah murni keinginan kami untuk membalas kematian anggota keluarga kami yang tewas saat itu. Jangan mengira setelah memiliki kekuatan kalian lalu ingin membalas dendam. Kalian sangat konyol, ucap King Ruo dingin. Tuan, kami tahu kami salah, tapi apakah kami tidak boleh membalas dendam? Tentu saja boleh, tapi apakah kalian yakin dapat melakukannya? Lagi pula apakah kalian lebih menyukai peperangan daripada perdamaian? Tuan, apakah sekarang kami boleh pergi? Pergi? Dari mana kalian bisa memikirkan hal seperti itu? Kalian telah memperkeruh suasana dengan merusak perdamaian yang ada. Sungguh konyol, jawab King Ruo ketus. Tapi tuan, aku tanya sekali lagi, apakah kalian menyukai peperangan atau perdamaian? Tanya King Ruo dengan tatapan dingin. Tuan, tentu saja kami menyukai perdamaian, jawab mereka. Bagus, karena kalian telah mengatakan hal itu, maka kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, ucap King Ruo sambil melemparkan pedang perak. Tuan ini, tanya prajurit itu kebingungan. Bunuh diri dengan pedang itu? Jika tidak, aku tidak akan menahan orang-orang dari dunia hewan buas untuk membalas kematian prajurit mereka yang telah terbunuh, ucap King Ruo sambil menatap ratusan mayat prajurit yang telah terbunuh di tempat itu. Tuan, siapa Anda? Kami bahkan tidak mengangkat Anda menjadi hakim atas kami di tempat ini, ucap seorang prajurit berusaha memberanikan diri. Aku King Ruo, dan Cie Wu Jin adalah pelayanku. Sekarang apakah kalian mengerti? Jawab King Ruo. Apa? Ucap mereka menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Tunggu apa lagi? Sebelumnya kalian mengatakan bahwa menyerang orang-orang dari dunia hewan buas adalah sebuah kesenangan, dan aku senang jika kalian mau bertanggung jawab. Tuan, kami, apakah kalian lupa dengan pilihan yang telah kuberikan sebelumnya? Jika aku yang melakukannya, maka aku akan membuat kalian mati secara perlahan. Tuan, ampun tuan, kami mengaku salah, kami. Sus, api putih muncul dan membakar pemuda tersebut. Jika aku mengampuni kalian, lalu di mana keadilan bagi orang-orangku yang telah kalian bunuh? Lakukan sekarang atau aku menghancurkan kalian bersama anggota klan lainnya. Di sisi mereka, pemuda yang telah terbakar oleh api putih tersebut berguling-guling dan meraung kesakitan dengan anggota tubuh yang secara perlahan terbakar dan menghilang. Sebagai para kultivator tingkat Dewa Bumi dan Dewa Langit, mereka benar-benar dibuat berdaya. Sial, mengapa informasi yang kita dapatkan begitu buruk? Kita bahkan tidak mengetahui bahwa dunia hewan buas adalah orang-orangnya King Ruo, ucap prajurit itu bicara pada kelompoknya melalui telepati. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Ucap salah satu dari mereka. Hais, bunuh diri adalah sesuatu yang sangat konyol, tetapi jika melawan, itu bahkan lebih buruk lagi. Seberapa kuat King Ruo ini? Sang pemimpin kelompok yang merupakan komandan pasukan itu masih meringis menahan rasa sakit di mulutnya setelah ditampar oleh King Ruo sebelumnya. Jika kalian berencana untuk melarikan diri, kalian sangat konyol. Aku bahkan dapat membunuh kalian dengan menjentikan jariku, ucap King Ruo dengan nada lantang. Cih, Anda sungguh membual, jawab salah satu dari prajurit itu memprovokasi, agar King Ruo langsung membunuhnya. Dengan begitu dia tidak merasakan kesakitan dan rasa malu. King Ruo tersenyum santai. Provokasimu itu terlalu receh, sambil meniup bongkahan batu besar yang tidak jauh dari tempat itu. Wush! Duar, batu itu meledak menjadi debu tanpa sisa. Apa? Mereka sekali lagi begitu terkejut. Dia sangat kuat. Apakah kalian ingin mati seperti itu? Kalian terlalu bermimpi.
Jika dalam hitungan ketiga kalian tidak melakukannya, maka aku akan mendatangi klan kalian, ucapnya dengan tatapan dingin. Bajingan, King Ruo ini benar-benar kejam, teriak mereka membatin. 1, 2, ti. Salah satu prajurit lalu meraih pedang dan menebas leher rombongannya satu persatu, lalu menebas lehernya sendiri. Setelah memastikan prajurit itu telah kehilangan nyawanya, King Ruo lalu bergerak menuju puncak gunung leluhur, menemui Heian dan Hein. King Ruo muncul di istana kecil yang berada di puncak gunung leluhur. "Penguasa," ucap Heian dan Hein menyambut kedatangannya. "Bagaimana dengan luka kalian?" tanya King Ruo. "Penguasa, kami baik-baik saja, tetapi bagaimana dengan penguasa sendiri, lalu bagaimana dengan kelompok tersebut?" ucap Heian, menatap King Ruo dengan lekat. "Tenanglah, aku baik-baik saja, dan mereka, aku telah mengurusnya dengan baik." "Baik penguasa." "Heian, Hein, mengapa kalian tidak melapor kepada Wu Jin dan tidak meminta bantuan?" "Penguasa," ucap Hein ragu. "Katakan saja," ucap King Ruo dengan ramah. "Penguasa, gerbang teleportasi yang menghubungkan tempat ini dengan dunia hewan buas mengalami sedikit masalah." King Ruo menganggukkan kepalanya. "Baik, aku akan memperbaikinya, dan kalian mintalah prajurit yang ada untuk mengurusi jasad para murid yang ada di lembah." "Baik penguasa." Setelah memberikan perintah pada Heian dan Hein, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu menuju gerbang teleportasi yang menghubungkan gunung leluhur dengan klan Cie di dunia hewan buas. Sus! King Ruo muncul di depan pilar gerbang teleportasi yang berada di kaki gunung tersebut. King Ruo menggelengkan kepalanya. Terlalu sering digunakan tetapi tidak dirawat batinnya. Dengan tenang, King Ruo mulai membuat segel tangan dan memperbaiki gerbang teleportasi tersebut. 5 menit kemudian King Ruo mengakhiri pekerjaannya, bersamaan dengan kedatangan Heian dan Hein. "Penguasa ini," ucap Heian menatap pilar gerbang teleportasi itu dengan takjub. "Ini sudah dapat digunakan kembali." "Terima kasih penguasa," ucap mereka sambil dengan wajah senang. "Heian, Hein, aku tidak bisa berlama-lama. Apakah Anda akan pergi sekarang?" King Ruo menganggukkan kepalanya. "Jaga diri kalian baik-baik, dan teruslah berlatih," ucap King Ruo sambil memberikan sumber daya pada mereka berdua. "Terima kasih penguasa," ucap mereka sambil berlutut memberi hormat. Mereka berdua sebenarnya begitu ingin lebih lama bersama King Ruo, tetapi apa daya, mereka tahu bahwa sang tuan pasti dalam keadaan sibuk dan terburu-buru. "Penguasa, jaga dirimu baik-baik," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. King Ruo tersenyum ramah sambil menganggukkan kepalanya. Sus! King Ruo menghilang dari pandangan mereka. "Saudara, seberapa kuat penguasa saat ini?" ucap Heian sambil berusaha merasakan jejak aura yang ditinggalkan oleh King Ruo. "Kekuatannya benar-benar di luar batas imajinasi kita," ucap Hein yang bahkan tidak merasakan sedikit pun jejak aura di tempat itu. "Kita tidak bisa mengikuti jejak penguasa bagaimana dia bisa menjadi kuat, tetapi dengan sumber daya ini, aku yakin bisa mengejar ketertinggalan kita," ucap Heian. Setelah berbincang-bincang di tempat itu, mereka berdua lalu kembali menuju istana kecil di puncak gunung untuk memulihkan diri. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menuju wilayah timur dengan kecepatan puncaknya. 1 hari kemudian, menjelang malam King Ruo tiba di dunia hewan buas. Sus! King Ruo muncul di atas langit, mengawasi rantai pegunungan Dongwu, yang merupakan wilayah besar yang membatasi dunia hewan buas dengan kawasan lainnya. Di atas langit malam itu, King Ruo dapat melihat kehidupan dan aktivitas para pemburu serta para kultivator yang ingin mencari sumber daya di kawasan tersebut. "Sepertinya kawasan dunia hewan buas benar-benar ditakuti," ucap King Ruo membatin saat melihat para kultivator itu hanya berada di kawasan luar rantai pegunungan Dongwu. Dengan tenang, King Ruo membuat segel tangan dan melindungi kawasan tersebut dengan melepaskan mantra ilusi. Setelah memastikan kawasan itu dengan baik, King Ruo lalu bergerak menuju kawasan dalam Gunung Dongwu, hingga tiba di sebuah kota kecil dengan benteng batu hitam yang menjulang tinggi hingga puluhan meter.
Dari atas langit, King Ruo dapat merasakan aura yang begitu kuat memenuhi langit kota itu. Klan Cie sepertinya semakin kuat, ucapnya sambil bergerak menuju puncak gunung Persik yang berada di kawasan dalam klan tersebut. Sus, King Ruo muncul di halaman istana megah dan memasukinya dengan santai. Penguasa, ucap Cie Wujin dan Cie Gong berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Mari penguasa, ucap Cie Gong mempersilahkan King Ruo duduk pada kursi utama dan terus menatapnya dengan lekat. Mereka berdua benar-benar tidak menyangka akan mendapat kunjungan yang tiba-tiba tersebut. Bahkan yang membuat mereka semakin terkejut adalah mereka tidak dapat melihat tingkatan kultivasi bahkan lingkaran kekuatan pada tubuh King Ruo. Cie Gong, Wujin, maaf kedatanganku yang tiba-tiba seperti ini. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan. Mohon panggilkan Cie Moya, Cie Long, Wuya Hai dan Mao Huo, ucap King Ruo lembut. Penguasa, mereka, ucap Cie Gong ragu. Katakan saja, apakah mereka sedang keluar dalam misi? Cie Gong menggelengkan kepala. Penguasa, Cie Long dan Moya ada di dalam gua pemurnian Chunhua, dan Mao Huo dan Wuya Hai juga ada di sana, ucapnya dengan wajah sedih. Sebenarnya apa yang terjadi? Penguasa, Cie Long dan Cie Moya sedang terluka, sedangkan Mao Huo dan Wuya Hai bertugas untuk menjaga mereka, ucapnya dengan wajah sedih. Antarkan aku menemui mereka. Baik penguasa, jawab Cie Gong ragu. Cie Gong dan Cie Wujin lalu membawa King Ruo meninggalkan istana puncak gunung Persik menuju gua pemurnian Chunhua. Dalam waktu singkat, mereka akhirnya tiba di wilayah terlarang klan Cie tersebut. Penguasa, ucap Wuya Hai dan Mao Huo menyambut kedatangan King Ruo sambil berlutut. Bangunlah, senang melihat kalian baik-baik saja, bahkan semakin kuat, ucap King Ruo ramah. Terima kasih penguasa, jawab mereka sambil berdiri menatap Cie Gong dan Cie Wujin yang berada di belakang King Ruo yang terlihat bimbang. Buka pintunya, ucap King Ruo pelan. Tapi penguasa, jawab Wuya Hai ragu. Tenanglah. Baik, ucapnya sambil membuka pintu gua yang tersegel tersebut. Sus, aura kegelapan keluar dari dalam, menyapu halaman gua dengan keras. Aura ini, King Ruo mengerutkan keningnya menatap Cie Gong dan Cie Wujin yang menundukkan kepala. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aura iblis di tempat ini begitu kuat? Tanya King Ruo. Penguasa, ucap Wuya Hai ragu, dan menghentikan kata-katanya saat melihat Wujin memberi tanda padanya untuk tidak berbicara. Penguasa, ini semua salahku. Saat itu sebuah kekuatan memasuki wilayah perbatasan timur. Aku mengurus Jenderal Wang dan yang lainnya, tetapi mereka terbunuh. Melihat itu, leluhur Cie Moya dan Cie Long lalu pergi untuk menangkap mereka, tetapi mereka justru dikalahkan oleh kelompok asing tersebut. Saat aku tiba di tempat itu, aku mendapati mereka sudah hampir berubah, ucap Cie Gong menundukkan kepalanya. Mengapa hal penting seperti ini kalian tidak melapor padaku? Balas King Ruo menggelengkan kepala yang langsung memasuki gua. Penguasa, teriak mereka bersamaan, berusaha untuk menghentikan King Ruo dengan panik. Tanpa menghiraukan teriakan mereka, King Ruo terus melangkahkan kakinya memasuki gua tersebut. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Tanya Mao Huo pada Cie Gong bingung. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak diharapkan, kalian bertiga tunggu di luar, dan segel pintu gua. Aku akan membantu penguasa, ucapnya sambil memasuki gua. Tidak, biarkan aku ikut, ucap Mao Huo dan Wuya Hai bersamaan. Aku juga, ucap Cie Wujin. Kalian, Cie Gong gusar. Leluhur, semakin banyak orang akan semakin bagus, ucap Wuya Hai sambil menyegel pintu gua dari dalam. Saat mereka sedang memasuki lorong gua, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara ledakan. Duar, duar, gelombang ledakan keras menyapu tempat itu. Penguasa, ucap mereka bersamaan, melesat memasuki gua. Saat mereka tiba di dalam gua, Wujin dan yang lainnya dikejutkan dengan pemandangan di tempat itu.
Moya dan Long benar-benar telah bertransformasi menjadi iblis, bahkan lilitan rantai hitam raksasa yang mengikat mereka di dalam gua tersebut juga telah hancur. Penguasa, hati-hati. Mereka bahkan telah menghancurkan rantai pengikat emas. Aku yang menghancurkannya, ucap King Ruo santai. Apa? Gong dan yang lainnya ternganga. Di dalam ruangan gua, Moya dan Long yang telah bertransformasi dengan tubuh serigala perak bertanduk emas, setinggi 2 meter menatap King Ruo dan semua orang dengan nyalang. Grir, seringainya dengan aura membunuh yang sangat kuat. Penguasa, segera keluar dari tempat ini, biarkan kami yang menahan mereka. Ucap Gong sambil mengedarkan kekuatannya. Kalian mundur, teriak King Ruo memberi perintah. Tapi penguasa, Sus, Moya dan Long yang telah berubah sepenuhnya menjadi serigala perak tersebut, bergerak menyerang King Ruo dengan cepat. Duar, tamparan keras King Ruo melempar kedua sosok iblis itu hingga menghantam dinding gua. Sangat kuat, ucap Wu Jin dan yang lainnya menatap King Ruo dengan takjub. Sus, sekali lagi kedua serigala perak tersebut menyerang. Duar, tamparan keras King Ruo sekali lagi mengirim mereka terbang hingga menghantam dinding gua. Grir, kedua serigala itu roboh bersamaan dengan lenyapnya teknik transformasi mereka. Sus, rantai hitam muncul lalu melilit tubuh Moya dan Long, dan menyeretnya ke dinding gua. Teriak mereka berdua kesakitan, dengan mata yang masih memerah menatap King Ruo dengan murka. Berani-beraninya kalian merasuki tubuh orang lain. Keluar, teriak King Ruo murka. Hahaha, orang bodoh mana lagi yang ingin mengusir kami dari wadah ini, jawab Moya dengan suara serak. Iblis lemah, katakan dari mana asal kalian, agar aku dapat mengembalikan kalian dengan utuh. Jika tidak, aku akan melakukannya dengan paksa dan konsekuensinya, aku akan menghancurkan kalian menjadi debu. Jangan banyak bicara. Jika tidak ingin tubuh ini hancur, pergi dan tinggalkan tempat ini, ucapnya dengan seringai dingin. King Ruo menggelengkan kepalanya, lalu membuat segel tangan. Cakram mantra formasi emas penarik jiwa muncul. Cakram dewa, Moya dan Long yang masih dirasuki kekuatan iblis tersebut saling berpandangan. Oh, ternyata kalian mengenal benda ini, ucap King Ruo santai. Dewa, mohon ampun, ucapnya terbata-bata. Cakram emas itu mulai menghisap pecahan jiwa iblis serigala perak dari tubuh Moya dan Long. Masing-masing 7 pecahan jiwa keluar dari tubuh mereka berdua dan memasuki lingkaran cakram emas tersebut. Dewa, ampuni kami, ucap pecahan jiwa yang berbentuk serigala perak tersebut memohon ampun. Terlambat, aku bahkan sudah mengenali jejak aura kalian, ucap King Ruo sambil meremas tangannya. Cakram emas tersebut menghancurkan ke-14 pecahan jiwa serigala perak tersebut. Sangat kuat, ucap Long menatap King Ruo dengan terkagum. Di dinding gua, Moya dan Long secara perlahan tersadar. Menatap King Ruo dan semua orang ada di tempat itu dengan heran. Penguasa, ini ucapnya sambil memperhatikan sekeliling mereka dan menyadari bahwa mereka masih berada di dinding gua dengan tubuh terikat rantai hitam. Tenanglah, jangan membuat banyak gerakan. Tapi penguasa, jangan membuatku marah. Jiwa kalian itu sudah robek. Jika bergerak saja kalian akan mati, ucap King Ruo membuat Moya dan Long terdiam. Yang lebih anehnya lagi mereka berdua bahkan tidak menyadari hal itu. Ucap mereka berdua tiba-tiba kesakitan, saat bayangan peristiwa yang baru saja mereka lewati muncul. Iblis serigala perak, ucap mereka berdua bersamaan sambil menatap King Ruo yang sedang membuat segel tangan. Piringan mantra formasi berwarna biru muncul dan melingkari tubuh mereka berdua. Nanti dulu bicara, ini mungkin akan terasa sakit. Jadi bertahanlah, ucap King Ruo sambil mengeluarkan api berwarna hitam dari telapak tangannya dan menembakkannya pada Moya dan Long. Belum sempat mereka berdua menjawab, api sama di langit itu mulai membakar mereka.
mereka berdua mulai merintih kesakitan. "Penguasa, ini?" tanya Cie Wujin. "Ini disebut dengan teknik pemurnian jiwa. Tujuannya adalah menguatkan dan memperbaiki jiwa yang lemah. Sepertinya kalian juga perlu dimurnikan," ucap King Ruo sambil melepaskan tembakan cakram berwarna biru, mengunci Cie Wujin dan yang lainnya. Tidak hanya itu, swus, swus. Api hitam muncul mulai membakar kekuatan jiwa mereka. Ini. Cie Long merasakan kekuatan jiwanya mulai terbakar, dan ditempa oleh kekuatan api yang sangat mengerikan. "Bertahanlah. Kalian akan merasakan perbedaannya setelah jiwa kalian dimurnikan," ucap King Ruo. "Baik penguasa," jawab Cie Gong dan yang lainnya, mengerang kesakitan sambil mengambil sikap duduk. Di tempat lain, King Ruo memeriksa seluruh sudut ruangan, lalu menuju air kolam langit yang berada di dalam gua. Kekuatan spiritualnya bahkan sudah tercemar oleh kekuatan iblis serigala perak. King Ruo membatin lalu melepaskan api samadhi sekali lagi dan memurnikannya. 2 jam kemudian, King Ruo menemui Cie Gong dan yang lainnya. "Penguasa," ucap Cie Gong dan rombongannya menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. "Cie Moya, Cie Long, sepertinya kalian sudah baik-baik saja," ucap King Ruo sambil melepaskan ikatan rantai hitam yang melilit tubuh mereka. "Benar penguasa. Terima kasih," ucapnya sambil berlutut dengan hormat. "Baik, karena kalian sudah baik-baik saja, maka aku ingin mendengarkan penjelasan kalian berdua, bagaimana kalian bisa ditaklukkan oleh pecahan jiwa iblis serigala perak tersebut," ucap King Ruo. Cie Moya dan Cie Long saling berpandangan. "Penguasa, saat itu di wilayah timur, tepatnya di wilayah terluar dunia hewan buas, sekelompok pasukan berusaha menerobos masuk, namun mereka berhasil diketahui oleh prajurit yang berjaga. Wujin lalu mengirim Jenderal Wang, namun mereka tidak kembali dan justru semua pasukan yang pergi bersamanya habis dibantai. Aku dan Cie Long lalu memeriksa tempat tersebut dan ternyata yang kami hadapi adalah para iblis, dalam jumlah yang banyak," ucap Cie Moya menjelaskan. "Tapi ini aneh, apakah mereka tidak takut pada kalian? Lagi pula walaupun tingkat kultivasi kalian berdua berada di tingkat Dewa Langit Puncak, tetapi tingkat kekuatan asli kalian berada di tingkat Raja Dewa, seharusnya kekuatan jiwa kalian mampu menahan serangan roh mereka," ucap King Ruo bingung. "Tapi penguasa, saat itu kami benar-benar terperangkap oleh jebakan mereka, bahkan beberapa di antara mereka memiliki kekuatan yang menurut kami tidak terikat oleh aturan ruang dan waktu dunia ini," ucap Moya dengan wajah serius. King Ruo terdiam dengan reaksi terkejut. "Benar penguasa, kekuatannya berada di puncak Dewa Surga," Mao Huo menimpali. "Apakah mereka berasal dari pagoda 5 elemen?" King Ruo membatin. "Alasan kami tidak mengabari penguasa karena mereka terlihat sangat mencurigakan. Dengan kehebatan kelompok itu, kami yakin mereka pasti memiliki latar belakang yang sangat kuat di benua teratai biru ini, dan kami tidak ingin membahayakan keselamatan penguasa," ucap Cie Gong jujur. "Aku mengerti maksud kalian, tetapi lain kali jangan melakukan hal seperti ini. Jika ada bahaya itu seharusnya dihadapi bersama, karena jika kita sendiri kita tidak akan mampu, apalagi melawan kekuatan besar. Selain itu, dengan banyaknya kepala yang bisa berpikir, aku yakin kita dapat memecahkan masalah tersebut dan memberikan solusi yang baik untuk menghadapinya." "Baik penguasa," jawab mereka. "Jika aku sedikit terlambat, apakah kalian tahu akibatnya?" Cie Gong dan Wujin menganggukkan kepala menatap Cie Long dan Cie Moya dengan rasa bersalah. "Justru tindakan kalian mengurung mereka berdua di gua pemurnian ini akan menjadi petaka dan kehancuran klan Cie," ucapnya sambil menggelengkan kepala. "Benar, awalnya aku ingin menggunakan air kolam langit untuk memurnikan mereka, tetapi aku salah perhitungan, justru keberadaan air kolam langit membuat mereka semakin kuat," jawab Cie Gong. "Itu karena satu orang yang berpikir, coba lebih banyak dari itu, maka hal seperti itu tidak akan terjadi." "Penguasa benar, tetapi saat itu kami begitu kewalahan, tapi anehnya penguasa justru begitu mudah mengalahkan mereka. Apakah penguasa menggunakan jurus tingkat tinggi?"
Tanya Cie Wujin dengan wajah penasaran. King Ruo tertawa kecil. Wujin, tidak ada jurus tingkat tinggi yang aku gunakan. Maksudnya penguasa hanya menggunakan tamparan begitu saja? Tanya Wujin. King Ruo menganggukkan kepalanya. Bagaimana bisa? Jika saat itu aku hanya menjentikan jari untuk mengalahkan mereka, apakah kamu yakin? Wujin menggelengkan kepalanya. King Ruo lalu melepaskan segel teknik perisai iblis dari tubuhnya. Apa? Wujin dan yang lainnya terkejut saat merasakan lingkaran kekuatan King Ruo yang sudah berada di tingkat Raja Dewa tingkat menengah. Penguasa ini, Wujin, aku bahkan tidak terikat oleh aturan ruang dan waktu dunia ini, yang langsung membuat Wujin dan yang lainnya ternganga. Cie Gong dan yang lainnya terdiam, menatap King Ruo dengan takjub, bahkan Cie Wujin hanya bisa menggelengkan kepala. Lalu apakah kalian masih mengkhawatirkanku? Tanya King Ruo. Cie Gong dan yang lainnya menggelengkan kepala, tersenyum kecut. Tetapi sepatutnya demikian, karena selain diriku, ada kekuatan lain yang lebih kuat, dan mereka berada di tempat tersembunyi mengawasi pergerakan kita. Bahkan kelompok itu memiliki beberapa kultivator tingkat Kaisar Dewa yang juga tidak terikat oleh aturan ruang dan waktu. Cie Gong dan rombongannya sekali lagi terkejut, menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Penguasa, itu sangat mengerikan sekali. Mereka bahkan dapat menghancurkan tempat ini hanya dengan satu jentikan jari, ucap Cie Wujin bergidik. Apakah kalian takut? Ucap King Ruo. Cie Gong menggelengkan kepala. Penguasa, kami yakin di balik kekuatan yang sangat luar biasa itu, ada kekuatan lain yang akan menandinginya. Selama kita tidak menyinggung mereka, maka kita berada di posisi yang aman. King Ruo menganggukkan kepalanya. Untuk itulah aku mendatangi kalian, ucap King Ruo sambil mengeluarkan beberapa botol minuman dari cincin penyimpanannya. Penguasa, apakah kita tidak berbicara di tempat yang lebih baik? Menurutku ini adalah tempat yang sangat baik, dan paling aman, ucap King Ruo sambil menuangkan minumannya. Baik, jawab Cie Gong menganggukkan kepala. Cie Gong, aku telah menemukan klan yang berada di dunia neraka kuno, dan aku sudah membawa mereka ke benua teratai biru. Saat ini mereka berada di wilayah selatan, tepatnya berada di Gunung Naga Putih. Penguasa, ini benar-benar luar biasa. Kita bisa membangun kekuatan di daratan tengah ini. Sebelumnya aku sudah mengunjungi klan Kiong dan klan Tian, ucap Cie Gong dengan penuh semangat. Bagus, aku senang kalian bisa bertemu dan bisa saling membangun relasi. Selain itu aku juga telah bertemu dengan klan Chen di wilayah timur benua teratai biru. Apa? Penguasa, mereka adalah... King Ruo menggelengkan kepalanya. Kalian salah paham. Klan Chen tetaplah pelayan terah pertama. Mereka bahkan pernah bertempur bersamaku melawan orang-orang dari dunia makam waktu, ucap King Ruo menjelaskan. Jika penguasa sudah meyakini bahwa mereka benar-benar berada di pihak kita, maka kami juga percaya, ucap Cie Gong. Baik, kembali ke tujuan awal kedatanganku ke tempat ini sebelumnya. Pertama, aku ingin kalian menjadi semakin kuat, ucapnya sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi ratusan pil tingkat tinggi, buah-buahan abadi, serta beberapa pedang, tombak, panah dan pusaka tingkat tinggi lainnya. Penguasa ini, terimalah. Aku telah mengawasi kekuatan kalian, dan itu sangat luar biasa. Saat ini aku ingin kalian menjadi semakin kuat, karena waktunya telah tiba. Maksud penguasa? Tanya Cie Wujin. Aku ingin kalian segera bergerak. Baik penguasa, mohon rincian rencananya, ucap Cie Long dengan serius. King Ruo lalu menjelaskan situasi yang dia hadapi dengan rinci. Mulai dari peperangan di wilayah barat, hingga acara kejayaan sekte dan keterlibatan namanya. Aku ingin kalian bergerak bersama Sekte Gunung Emas, menyerang Sekte Samudera Bencana. Adapun waktu, aku akan mengabari kalian selanjutnya. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan rencana, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka dengan serius. Baik, aku tidak bisa berlama-lama karena ada pekerjaan yang sangat mendesak untuk segera aku lakukan. Selain itu,
Aku juga ingin membawa Wuya Hai, Mao Huo, ucap King Ruo. Baik penguasa. Setelah berpamitan dengan Cie Gong, Wu Jin, Cie Long, dan Cie Moya, King Ruo lalu membawa Wuya Hai dan Mao Huo meninggalkan Gua Chunhua. Sus, mereka bertiga muncul di atas langit klan Cie. Wuya Hai, Mao Huo, bawa aku ke tempatnya Cie Long dan Moya dikalahkan sebelumnya. Baik penguasa, ucapnya lalu bergerak memimpin King Ruo meninggalkan tempat itu menuju perbatasan wilayah timur. Di halaman mulut gua pemurnian Chunhua, Cie Gong dan yang lainnya menatap kepergian King Ruo dengan penuh semangat. Kita harus segera mempersiapkan diri, dan aku tidak ingin mengecewakan penguasa muda, ucap Cie Gong. Benar, aku sudah tidak sabar melihat nama penguasa muda bersinar dan menjadi penguasa tunggal benua teratai biru ini, ucap Wu Jin. Aku juga, ucap Moya dan Cie Long, lalu meninggalkan tempat itu kembali ke dalam gua untuk berlatih sesuai dengan permintaan King Ruo sebelumnya. Di tempat lain, King Ruo membawa Wuya Hai, Mao Huo dengan kekuatan puncaknya. Dalam waktu singkat mereka akhirnya tiba di tempat yang dituju. Mereka berhenti di atas langit perbatasan wilayah timur. Penguasa, di sana, ucap Mao Huo menunjuk lembah gelap dengan aura iblis yang sangat kentara. Baik, kalian berlatihlah di dalam dunia jiwa, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwa. Baik penguasa. Setelah Wuya Hai dan Mao Huo memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu turun dari langit mendekati lembah gelap tersebut. Aura kegelapan menyapu tempat itu. Aura ini, King Ruo membatin sambil terus mendekati lembah tersebut. Dengan menggunakan mata emas, King Ruo terus menyusuri kegelapan lembah, hingga dirinya melihat ratusan jiwa iblis rubah perak berada di tempat itu. Meninggalkan fisiknya dan menjadi jiwa, iblis serigala perak ini benar-benar berani. Sepertinya mereka sedang melindungi sesuatu, King Ruo membatin. Setelah bergerak semakin dekat, King Ruo akhirnya dapat melihat sebuah altar hitam di tempat itu. Jalan kuno. Apakah mereka kelompok iblis kuno yang tersisa? Tapi di mana fisik mereka? Gumamnya sambil mengamati ratusan jiwa serigala perak yang sedang berjaga di tempat itu. King Ruo terdiam sesaat. Lin Ran muncul. Penguasa, lihat, menunjuk kelompok jiwa serigala perak. Penguasa, mereka iblis dari neraka besar, ucap Lin Ran terkejut. Apakah kamu yakin? Penguasa, saat mereka datang di neraka kuno, orang-orang dari neraka besar juga hadir dalam bentuk jiwa, itu karena jarak serta aturan ruang dan waktu, sehingga mereka meninggalkan tubuh fisiknya. King Ruo terdiam sesaat lalu memanggil Jenderal Wu Liuye, Jenderal Pilar Tengah pasukan pelindung benua teratai biru. Penguasa, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa serta-merta menyerang dan menangkap mereka. Karena kita harus tahu tujuan kedatangan mereka. Apakah itu berarti kita akan menyelidiki mereka terlebih dahulu? Benar, aku sudah memanggil pasukan tombak emas teratai biru. Kamu kembalilah ke dalam dunia jiwa. Baik penguasa. Setelah Lin Ran memasuki dunia jiwa, King Ruo bergerak mundur dan meninggalkan tempat itu. King Ruo muncul di atas langit. Tidak lama kemudian, Wu Liuye bersama puluhan prajurit pasukan pelindung benua teratai biru muncul di tempat itu. Saudara King Ruo, ucapnya menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara Wu Liuye, aku telah menemukan kelompok asing di dalam lembah kegelapan Gunung Dongwu dan mereka sepertinya berasal dari dunia neraka besar, ucap King Ruo. Benarkah, Saudara King Ruo? Kami bahkan 3 hari yang lalu melewati tempat ini tapi kami tidak merasakan keberadaannya, ucapnya dengan tatapan tidak percaya. Itu wajar, karena kelompok tersebut hadir dalam bentuk pecahan jiwa. Dan saat ini mereka sedang berada di bagian terdalam lembah, sedang menjaga sebuah altar hitam yang merupakan jalan kuno. Aku ingin saudara melakukan penyelidikan dan mencari motif tujuan kedatangan mereka, ucapnya dengan wajah serius. Baik saudara, serahkan semuanya padaku, jawabnya bersungguh-sungguh. Baik, saudara Wu Liuye, jangan bertindak gegabah, karena aku yakin mereka pasti sedang menunggu sang tuan,
karena saat aku berada di tempat itu aku tidak merasakan kehadiran aura yang sangat kuat dari mereka, jawabnya. Baik, setelah berpamitan, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu, dan muncul di rantai ujung pegunungan Dongwu. Setelah memastikan situasi di tempat itu benar-benar aman, King Ruo lalu mengeluarkan lencana teratai biru. Sus, pusaran angin biru muncul dan menghisapnya, lenyap dalam kehampaan. Sus, King Ruo muncul di halaman istana gerbang timur. Kehadirannya di tempat itu langsung disambut oleh beberapa prajurit yang sedang berjaga dengan ramah. Jenderal Pilar Barat King Ruo, ucap mereka menyapa dengan hormat. King Ruo membalas sapaan tersebut dengan ramah dan hormat, sambil terus melangkah menuju istana. Sungguh suasana yang berbeda, batinnya membandingkan suasana istana gerbang timur dengan istana pagoda emas 3 lantai. Di dalam aula istana, King Ruo disambut oleh Hua Dijiu dan Yan Hongzi, wakil pemimpin wilayah timur yang sedang berbincang-bincang dengan santai. Jenderal King Ruo, ucap mereka bersamaan menyambut kedatangan King Ruo. Pemimpin utama, wakil pemimpin Yan Hongzi, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat. Duduklah, ucap Hua Dijiu dengan ramah. Tidak lama kemudian, beberapa pelayan memasuki ruangan membawakan minuman. Jenderal Pilar Barat King Ruo, kebetulan sekali kamu datang. Saat ini kami sedang membicarakan acara kejayaan sekte yang sedang berlangsung. Menurut kami sepertinya ada yang salah dalam acara tersebut, ucap Hua Dijiu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Pemimpin utama, tujuan kedatanganku adalah untuk membicarakan hal tersebut, bahkan aku telah berhasil memasuki pagoda emas 3 lantai dan menyamar menjadi salah satu anggota mereka. Apa? Hua Dijiu dan Yan Hongzi terkejut. Kami bahkan telah mengirim beberapa prajurit, namun satu pun tidak ada yang berhasil, ucap Hua Dijiu menatap King Ruo dengan lekat. Sus, tanda pagoda emas 3 lantai muncul di tangan kiri King Ruo, dan membuat mereka terperanjat. Ini adalah keajaiban. Tidak ada yang dapat memiliki 2 tanda selain penguasa agung Lan Lian Hua. Hua Dijiu dan Yan Hongzi membatin menatap King Ruo dengan hormat. Pemimpin utama, kehadiran tanda suci yang ada di tubuh Jenderal King Ruo benar-benar telah meyakinkanku, dia adalah calon penguasa agung benua teratai biru, ucapnya berbicara melalui telepati dengan wajah serius. Benar, awalnya aku ragu, namun kini aku sangat yakin. Tanpa menunda, Hua Dijiu lalu mengirim pesan memanggil semua para wakil pemimpin dan para jenderal pasukan tombak emas untuk datang di istana gerbang timur. Pemimpin utama, ada apa? Tanya King Ruo bingung. Jenderal King Ruo, ini masalah penting. Aku telah memanggil para wakil pemimpin untuk segera datang, ucapnya dengan wajah serius. Baik, jawab King Ruo sambil menyesap minumannya dengan tenang. Di dalam pikirannya, King Ruo merasa begitu heran saat melihat perubahan sikap kedua petinggi pasukan tombak emas teratai biru tersebut terlihat. Tidak lama berselang, satu persatu para jenderal, komandan pasukan, hingga para wakil pemimpin memasuki ruangan. Ruo ucap Ling Zong dengan senyumnya yang ramah. Kakek, ucap King Ruo sambil menghampiri Ling Zong dan memeluknya dengan hangat. Ruo bagaimana kabarmu? Seperti yang kakek lihat, tapi Ling Zong mengerutkan keningnya. Kakek ada apa? Tanya King Ruo melalui telepati. Ruo aku tidak bisa merasakan lingkaran kekuatanmu. Apakah ada yang salah? Maaf kakek, aku menyegelnya. Apakah kakek ingin tahu? Jawab King Ruo. Hais, tentu saja. Dengan santai King Ruo melepaskan segel perisai iblis. Apa? Ling Zong terperangah, menatap King Ruo dengan takjub. Ruo kamu. King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Itu semua karena kakek, ucapnya bangga. Walaupun aku tahu teknik penghampaan diri itu unik, tetapi aku tidak yakin jika hal itu bisa membuatmu naik tingkat dengan cepat, ucapnya sambil menggelengkan kepalanya. Sambil menunggu para wakil pemimpin yang lainnya datang, mereka berbincang-bincang dengan santai dan menikmati hidangan yang disediakan oleh para pelayan. Setelah cukup lama, akhirnya semua orang yang dipanggil oleh Hua Dijiu tiba.
Hua Dijiu lalu berdiri dari kursinya dan diikuti yang lain, menatap King Ruo dengan serius. King Ruo yang melihat tindakan aneh dari semua orang yang ada di dalam ruangan itu, merasa sangat heran. Apa ini? King Ruo membatin sambil ikut berdiri. Hormat pada penguasa agung King Ruo, ucap semua orang sambil berlutut dengan hormat, bahkan Hua Dijiu juga melakukannya dengan hormat. Apa? King Ruo terkejut dan terdiam. Ruo jika kamu diam, mereka tidak akan pernah berdiri. Suara Ling Zong yang juga ikut berlutut, berbicara di dalam pikirannya. Apa? King Ruo semakin bingung. Di hadapannya, Hua Dijiu dan semua orang masih terdiam dan berlutut dengan hormat. Kakek, aku serius, apa ini? Tanya King Ruo kebingungan. Terima saja, nanti pemimpin utama Hua Dijiu akan menjelaskan, jawab Ling Zong. King Ruo terdiam sesaat dan perasaan gundah. Berdirilah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan perasaan ragu dan canggung. Terima kasih penguasa agung, sambil berdiri di depan kursinya, namun ada yang berbeda. Hua Dijiu justru menghampiri King Ruo dan memintanya untuk duduk pada kursi utama. Pemimpin utama, ini, penguasa agung, jika Anda tidak duduk pada kursi utama, kami semua akan duduk di lantai, ucap Hua Dijiu dengan serius, yang membuat King Ruo semakin canggung. Wakil pemimpin, ini, Hua Dijiu menganggukkan kepalanya. Dengan perasaan ragu, bingung dan berat hati, King Ruo lalu duduk pada kursi utama. Setelah dirinya benar-benar duduk di kursi itu, barulah semua orang yang ada di dalam ruangan itu duduk pada kursi mereka. Ruo mulai hari ini kamu harus terbiasa dengan panggilan barumu. Suara Ling Zong terdengar dalam pikirannya. Tapi kakek, terima saja, jawab Ling Zong sambil tersenyum hangat. Di dalam ruangan itu, tiba-tiba Hua Dijiu mengeluarkan sebuah tombak emas dengan ukiran bunga teratai biru. Penguasa agung, ini adalah tombak emas teratai biru, yang melambangkan kekuasaanmu sebagai penguasa benua teratai biru, ucap Hua Dijiu sambil menyerahkan pusaka tingkat kaisar dewa tersebut. King Ruo lalu menerima tombak itu dengan hikmat. Tombak itu bergetar lembut, lalu terbang dan berdiri di belakang punggung King Ruo, mengambang seperti penjaga, dan membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu sekali lagi mereka berdiri dari kursinya dan berlutut. Hormat pada penguasa agung King Ruo. Kami siap melayani Anda, ucap mereka dengan hormat. Dalam kecanggungannya King Ruo menerima hormat mereka dan memintanya untuk duduk kembali. Pemimpin utama, mohon penjelasanmu, ucap King Ruo dengan hormat. Baik, tapi sebelum itu mohon penguasa agung menunjukkan tanda suci pada semua orang. King Ruo menganggukkan kepalanya lalu menunjukkan tanda pagoda emas 3 lantai pada tangan kirinya, dan tanda tombak emas bunga teratai biru pada tangan kanannya. Kehadiran tombak emas teratai biru itu membuat kedua tanda yang ada di tangan kanan dan tangan kiri King Ruo bereaksi. Kedua tanda tersebut bergetar lalu bergerak perlahan menuju keningnya yang telah memunculkan tanda bunga teratai biru yang telah bersinar. Tanda pagoda emas 3 lantai itu lalu berdiri di atas bunga teratai biru, sedangkan tanda tombak emas berdiri tegak di atas puncak atap pagoda emas 3 lantai. Tombak emas yang berada di belakang punggung King Ruo bersinar dengan ledakan aura yang sangat luar biasa. Wakil pemimpin, ucap Hua Dijiu. Dengan segera kelima wakil pemimpin tersebut berdiri, membuat segel tangan, dan masing-masing dari mereka lalu menembakkan sesuatu dari jarinya. Cahaya biru yang ditembakkan itu menyatu, berubah menjadi segumpal api berwarna biru. Api teratai biru. King Ruo membatin. Api itu lalu bergerak menuju mata tombak emas yang berada di belakang punggung King Ruo dan menyelimutinya. 3 tanda yang menyatu di dahi King Ruo terus berdengung, melengkapi satu sama lainnya, sedangkan api teratai biru yang menyelimuti tombak emas itu juga saling melengkapi. Kekuatan petir dalam tubuh King Ruo bereaksi, memunculkan ledakan aura yang sangat kuat menyapu ruangan itu. Ruo naik tingkat, Ling Zong membatin dengan wajah bangga. Kultivator Raja Dewa tingkat puncak,
ucap Hua Dijiu dan para wakil pemimpin lainnya dengan takjub, menatap King Ruo dengan penuh kekaguman. King Ruo terdiam sambil menenangkan ledakan kekuatan dari tubuhnya. Dia tidak menyangka, jika api teratai biru dan tombak emas ternyata begitu luar biasa, bahkan mampu menaikkan kekuatannya hingga berada di posisi puncak kultivator tingkat Raja Dewa. Hua Dijiu, Ling Song dan semua orang yang di tempat itu terdiam, menunggu King Ruo menstabilkan fondasi kultivasinya. Akhirnya kita memiliki pemimpin tertinggi benua teratai biru, ucap Yan Xiaoer dengan tatapan hormat. Benar, ucap yang lainnya menatap King Ruo dengan penuh kekaguman. Tidak lama kemudian suasana menjadi tenang kembali. Sus, tanda yang ada di dahi King Ruo, dan tombak emas teratai biru yang ada di belakang punggungnya menghilang. Saudara sekalian, kita telah melihat ketiga tanda suci, bahkan tombak emas teratai biru juga telah mengakuinya. Walaupun tanpa cincin giok hijau penguasa, mulai saat ini penguasa agung King Ruo sah menjadi penerus penguasa agung Lan Lianhua. Tinggal menunggu keberuntungan langit, semoga penguasa agung King Ruo menemukan cincin giok hijau penguasa secepatnya, ucap Hua Dijiu dengan penuh semangat. Penguasa agung, kami siap melayani Anda, ucap semua orang sambil berlutut dengan hormat. King Ruo yang kini sudah bisa menenangkan hatinya menatap semua orang di tempat itu dengan hormat. Bangunlah, jujur saja aku tahu apa yang harus aku katakan mengenai hal ini, tetapi mari kita sama-sama membangun kekuatan dan kualitas diri untuk menciptakan kedamaian di daratan tengah ini. Baik penguasa agung, jawab mereka dengan penuh hormat. Setelah semua orang kembali duduk pada kursinya, King Ruo lalu memulai percakapannya. Pemimpin utama, tujuan awal kedatanganku adalah untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting, namun sebelum itu, aku sangat awam dengan diriku saat ini, aku mohon penjelasan Anda. Baik penguasa agung, jawab Hua Dijiu dengan hormat. Penguasa agung, apakah Anda masih ingat saat Anda menangkap serpihan kelopak bunga teratai biru beberapa waktu yang lalu? King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Dia dengan jelas mengingat peristiwa tersebut saat dirinya baru saja keluar dari wilayah timur benua teratai biru. Siklus poros langit, ucap King Ruo pelan. Benar. Saat itu Anda telah dimaterai dengan tanda abadi bunga teratai biru yang muncul di dahi Anda, tetapi hal itu hanya bisa dilihat oleh orang lain. Lalu yang lebih meyakinkan kami adalah beberapa saat yang lalu, saat Anda menunjukkan tanda pagoda emas di tangan kiri, dan tombak emas di tangan kanan. Pada dasarnya ketiga tanda suci tersebut merupakan tanda abadi seorang penguasa agung. King Ruo terdiam, menganggukkan kepalanya mendengarkan penjelasan Hua Dijiu dengan tenang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.